Oke, sudah terekam. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa pada pertemuan kedua di mata kuliah SIPB atau Sistem Informasi dan Proses Bisnis. Jadi pada materi atau pertemuan yang kedua ini kita akan mencoba untuk mempelajari tentang dasar dari sebuah sistem informasi. Ya, dasar dari sebuah sistem informasi yang nanti akan kita bagi menjadi 4 pokok bahasan. Nah, bahasan apa saja yang perlu untuk kita pelajari pada pertemuan kali ini? Setidaknya yang pertama, kita akan mencoba untuk mendefinisikan arti dari sebuah sistem informasi. Nah, di dalam konten yang pertama, yaitu definisi sistem informasi sendiri, itu akan dibagi menjadi 2 bahasan. Yang pertama adalah pembahasan tentang definisi dari sistem informasi, dan yang kedua adalah definisi dari sistem informasi berbasis komputer. Yang kedua dilanjutkan dengan konten komponen yang ada di dalam sebuah sistem informasi, yang mana konten ini, komponen sistem informasi ini terdiri dari 4 komponen. Jadi sistem informasi terdiri dari 4 elemen, ya. Yang satu adalah orang, yang kedua adalah teknologi, yang ketiga adalah proses, dan yang keempat itu adalah data. Yang ketiga, kita akan mencoba untuk mempelajari tentang jenis-jenis dari sistem informasi jika dilihat dari sudut pandang kelompok penggunanya. Jika dilihat dari sudut pandang kelompok penggunanya, maka jenis sistem informasi akan bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah personal IS atau personal information system. Yang kedua adalah group IS, dan yang ketiga adalah enterprise IS. Dan terakhir kita akan membahas tentang strategi serta definisi dari akuisisi sistem informasi. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan atau konten yang pertama, yaitu definisi dari sistem informasi. Nah, berdasarkan dari definisi Steyr dan Reynolds, sistem informasi itu adalah seperangkat komponen yang saling terkait yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan data serta informasi, serta memiliki mekanisme umpan balik untuk memantau dan mengendalikan operasinya agar dapat dipastikan mampu memenuhi sasaran dan tujuannya. Oke. Jadi itu kalau misalkan saya baca definisi dari sistem informasi menurut Steyr dan Reynolds, itu mulai dari kata seperangkat sampai tujuannya. Nah, kalau misalkan kita ingin lebih memahami arti dari definisi tadi, maka kita harus bisa memecah dari definisi ini menjadi beberapa kata kunci. Selanjutnya dari tiap kata kunci kita akan coba untuk pahami artinya apa. Nah, oleh karena itu di sini saya akan membagi definisi sistem informasi menurut Steyr dan Reynolds ini ke dalam 4 kata kunci. Jadi ada 4 kata kunci ya, yang menyusun definisi dari sistem informasi menurut Steyr dan Reynolds. Kata kunci yang pertama adalah sistem informasi itu merupakan seperangkat komponen yang saling terkait. Artinya di sini adalah sistem informasi itu merupakan kumpulan elemen-elemennya, yang mana tiap elemen yang ada di dalam sistem informasi itu harus saling terhubung agar pelaksanaan atau implementasi atau penggunaan atau pengelolaan sistem informasi itu bisa berjalan dengan baik. Baik itu artinya apa? Baik itu artinya adalah efisien dan efektif. Ya, jadi di sini kata kunci yang pertama cukup sederhana, yaitu sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling terhubung. Nah, komponen-komponen apa saja yang ada di dalam sistem informasi? Komponennya antara lain ada orang atau ada people. Setelah itu ada, setelah itu ada yang namanya teknologi, ada proses atau prosedur, dan yang terakhir adalah data dan informasi. Nah, jadi 4 komponen tersebut itu harus saling terkait.
agar bisa disebut sebagai sebuah sistem informasi. Bagaimana Pak kalau misalkan ternyata saya mendapati suatu objek itu hanya ada teknologinya saja, tanpa ada penggunanya, maka itu tidak akan bisa disebut sebagai sebuah sistem informasi. Sebuah sistem informasi itu harus lengkap memiliki 4 komponen yang tadi sudah saya sebutkan. Ada orang, ada proses, ada teknologi, dan yang terakhir ada sebuah data dan informasi. Nah, seperangkat komponen itu digunakan untuk apa? Maka kita akan melanjutkan ke kata kunci yang kedua yang membentuk definisi dari sistem informasi. Seperangkat komponen itu dapat digunakan untuk mengelola data dan informasi. Bagaimana cara mengelolanya? Cara mengelolanya dengan cara melakukan, pertama kali adalah melakukan pengumpulan data, yang kedua adalah memproses data, yang ketiga adalah menyimpan data, dan yang terakhir adalah menyebarluaskan data sesuai dengan stakeholder yang membutuhkan. Tuh. Jadi di sini kita sudah mendapatkan setidaknya ada 2 kata kunci yang membentuk sebuah definisi dari sistem informasi. Yang pertama adalah sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling terhubung. Komponen-komponen yang terhubung tadi akan bisa digunakan untuk mengelola data dan informasi, yang mana kegiatan untuk mengelola data dan informasi itu terurut kegiatannya mulai dari mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarluaskan data serta informasi tersebut. Nah, berarti di sini ketika kita sudah memahami ada 2 kata kunci, berarti kita sudah memahami 50% dari definisi sebuah sistem informasi. 50% lainnya itu ada di dalam kata kunci yang ketiga dan kata kunci yang keempat. Kata kunci yang ketiga di sini adalah sebuah sistem informasi di dalamnya memiliki mekanisme umpan balik untuk bisa memantau dan mengendalikan pengoperasian dari sistem informasi itu sendiri. Jadi di sini sebuah sistem informasi itu ternyata harus dikelola. Tidak cuma sebuah informasi dan data yang harus dikelola, tetapi sistem informasi itu sendiri itu juga harus dilakukan pengelolaan. Ya. Pengelolaan itu dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, memantau penggunaan dari sistem informasi. Yang kedua, mengendalikan ketika terjadi permasalahan di dalam penerapan sistem informasi. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem informasi. Dan yang keempat, itu membuat suatu umpan balik atau melakukan umpan balik untuk memperbaiki proses yang terjadi di dalam sistem informasi. Jadi sebenarnya untuk kata kunci yang pertama adalah mendeskripsikan komponen. Kata kunci yang kedua adalah apa yang harus atau objek yang harus dikelola di dalam sistem informasi dan bagaimana cara mengelolanya. Kata kunci yang ketiga merepresentasikan bagaimana cara agar sistem informasi itu tetap bisa berjalan dengan baik di organisasi. Yaitu dengan mengelola sistem informasi. Cara mengelolanya dengan cara seperti apa? Yang pertama dengan memantau, yang kedua dengan mengendalikan, yang ketiga melakukan evaluasi, yang keempat menindaklanjuti hasil umpan balik dari kegiatan evaluasi yang ada. Itu yang disebut dengan sistem informasi mulai dari kata kunci yang pertama, kata kunci yang kedua, dan kata kunci yang ketiga. Nah, kata kunci yang keempat itu merepresentasikan definisi dari sebuah sistem informasi jika dilihat dari tujuan sistem informasi tersebut. Nah, seluruh kegiatan yang ada di dalam kata kunci yang pertama sampai ketiga tersebut itu ditujukan untuk bisa memenuhi sasaran dan tujuan dari SI. Nah, sasaran dan tujuan SI terus apa itu yang dimaksud dengan sasaran dan tujuan sistem informasi? Yang dimaksud dengan sasaran dan tujuan sistem informasi adalah bahwa sistem informasi itu harus ada berdasarkan atau harus ada justifikasi dari sistem informasi itu berdasarkan dari suatu kebutuhan bisnis. Jadi yang diharapkan dari suatu sistem informasi itu adalah
adanya sebuah sistem informasi itu harus dipastikan mampu untuk memenuhi sasaran bisnis dan tujuan bisnis dari sebuah organisasi. Jadi harus selaras. Ketika suatu tujuan bisnis atau kebutuhan bisnis dari organisasi, kebutuhan bisnis tersebut akan bisa dijawab dengan menggunakan sebuah sistem informasi. Nah, oke, saya review dulu apa yang dimaksud dengan sebuah sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari 4 kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah sistem informasi di dalamnya harus ada seperangkat komponen yang saling terhubung. Komponen-komponen yang saling terhubung tersebut akan digunakan untuk mengelola data dan informasi. Pengelolaan data dan informasi yang di dalamnya terdapat proses untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan data dan informasi merupakan kata kunci yang kedua. Kata kunci yang ketiga berarti agar kegiatan yang berjalan di dalam sistem informasi itu dilakukan secara lancar, maka di sini harus ada proses untuk mengelola sistem informasi yang di dalamnya ada kegiatan memantau, mengendalikan, evaluasi, serta umpan balik. Dan yang terakhir, adanya sistem informasi itu harus dipastikan mampu untuk memenuhi sasaran dan tujuan bisnis dari organisasi. Nah, itu yang disebut dengan sistem informasi. Kalau misalkan kita ingin menjabarkan sistem informasi atau definisi sistem informasi, maka kita akan dapatkan 4 kata kunci yang sudah kita diskusikan tadi. Nah, oke, itu terkait dengan definisi dari sebuah sistem informasi. Nah, bagaimana dengan definisi dari sistem informasi berbasis komputer? Nah, saya baca langsung definisi dari sistem informasi berbasis komputer, yaitu satu set perangkat keras, perangkat lunak, database, jaringan, orang, dan prosedur yang dikonfigurasi untuk mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan, dan mengolah data menjadi informasi. Ya. Jadi hampir sama definisinya dengan definisi dari sebuah sistem informasi. Hanya di sini perbedaannya adalah pada sistem informasi berbasis komputer, definisi dari teknologi itu dijabarkan lagi menjadi beberapa komponen. Komponennya apa saja yang membentuk suatu teknologi? Ada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, database yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data, serta informasi yang ada di dalam organisasi atau yang ada di dalam sebuah sistem informasi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah jaringan. Itu merupakan, 4 hal itu merupakan komponen dari suatu teknologi yang sudah dijelaskan di dalam definisi sistem informasi. Ya. Berarti di sini ya tetap ada yang namanya suatu teknologi, tetap ada yang namanya orang yang menggunakan aplikasi atau sistem informasi tersebut, dan yang terakhir ada prosedur. Nah, terus data dan informasinya ada di mana, Pak? Data dan informasinya sudah ada di dalam dan dikelola oleh database tadi. Jadi di sini sistem informasi berbasis komputer itu sebenarnya untuk kata kuncinya dari definisi SIBS, SIBK, ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem informasi berbasis komputer itu memiliki komponen. Komponennya apa saja? Komponen ada komponen teknologi, ada komponen orang atau people, atau yang terakhir adalah ada komponen yaitu prosedur. Komponen teknologi di dalam sistem informasi berbasis komputer adalah adanya perangkat keras, adanya perangkat lunak, dan yang ketiga ada database untuk mengelola data dan informasi, dan yang terakhir ada jaringan untuk menghubungkan perangkat keras itu ke dalam perangkat keras yang lain yang berbeda organisasi atau berbeda letaknya. Nah, komponen-komponen yang ada di dalam sistem informasi berbasis komputer itu digunakan untuk apa? Digunakan ya tetap untuk merubah dari data menjadi sebuah informasi. Bagaimana caranya untuk mengolah data menjadi informasi? Di sini ada kegiatan-kegiatan mulai dari mengumpulkan data, memanipulasi data, menyimpan data, serta mengolah data tersebut sehingga bisa menjadi sebuah informasi. Nah, itu mungkin terkait dengan definisi dari sistem informasi dan definisi dari sistem informasi berbasis komputer. Nah, oke. Ada yang ditanyakan terlebih dulu terkait dengan definisi sistem informasi berbasis komputer? Monggo, kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan langsung aja bertanya atau via chat yang ada di dalam Google Meet. Silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan terkait dengan definisi dari sistem informasi maupun definisi dari sistem informasi berbasis komputer.
Oke, tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada berarti akan saya lanjutkan untuk kita akan mencoba untuk membahas konten yang kedua. Konten yang kedua itu apa? Konten yang kedua itu adalah komponen dari sebuah sistem informasi. Nah, menurut Wallace, komponen dari sebuah sistem informasi itu terdiri dari 4 komponen atau 4 elemen. Apa saja elemen-elemennya? Yang pertama ada people, ya. Yang kedua ada people, ini people, ya. Yang kedua ada data, yang ketiga ada teknologi, dan yang keempat adalah proses. Nah, oke, mari kita akan coba untuk membahas masing-masing elemen ini, dimulai dari elemen people. Nah, untuk poin yang pertama yang perlu dipahami di dalam elemen people atau orang ini, yang pertama adalah komponen orang merupakan komponen dominan yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi dari sebuah sistem informasi. Ya tentu saja ya, orang itu dibutuhkan di dalam sebuah sistem informasi. Karena apa? Karena people atau orang itu merupakan pengguna dari sebuah sistem informasi dan dia juga yang membutuhkan sistem informasi itu ada di dalam organisasi. Ya, tanpa adanya sebuah customer atau tanpa adanya seorang people atau orang yang membutuhkan sistem informasi, maka bisa dipastikan sistem informasi tersebut tidak akan diimplementasikan atau dibangun di dalam sebuah organisasi. Nah, itu people. Nah, people ini memiliki peran apa? People ini memiliki tugas apa? Atau memiliki memiliki peran apa di dalam kegiatan sistem informasi? Jadi, kegiatan sistem informasi itu terdiri dari 4 aktivitas. Ya. Mulai dari perencanaan, yang kedua adalah pembangunan, yang ketiga adalah pengoperasionalan, dan yang terakhir adalah perawatan. Yang jika kita lihat dengan lebih detail, maka 4 aktivitas di dalam pengelolaan sistem informasi ini itu pasti melibatkan sebuah atau seseorang atau kumpulan dari orang yang tergabung ke dalam suatu tim. Tuh. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan suatu role atau peran? Di sini pada poin yang ketiga, sekumpulan orang itu pasti akan dibedakan berdasarkan peran-peran. Tentunya peran sesuai dengan kegiatan yang terjadi di dalam pengelolaan sistem informasi. Misalkan di dalam perencanaan. Di dalam perencanaan terdapat 3 role atau peran. Yang pertama adalah seorang project manager yang memiliki tanggung jawab untuk memimpin kegiatan perencanaan dari sebuah sistem informasi. Yang kedua, bisnis analis untuk melihat apakah ada keselarasan antara kebutuhan bisnis dengan kebutuhan teknologi informasi atau sistem informasi. Yang ketiga adalah pengguna, yang dia itu melihat apakah memang suatu rencana yang sudah dibuat oleh project manager sudah sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam organisasi. Nah, itu perencanaan. Peran atau role-nya itu ada 3 tadi. Apa yang dimaksud dengan peran atau role itu? Role itu merupakan sebuah atau mewakili suatu fungsi-fungsi utama yang dijalankan di dalam sebuah organisasi terkait dengan kegiatan dalam pengelolaan sistem informasi. Itu yang disebut dengan peran atau role. Ya. Tiap-tiap perencanaan itu pasti akan ada role atau perannya sendiri. Pembangunan sistem informasi juga ada perannya sendiri. Pengoperasionalan sistem informasi ada perannya sendiri, sampai perawatan sistem informasi pasti akan ada perannya sendiri. Saya contohkan pembangunan. Ya, pembangunan sistem informasi berarti kita mulai dari bagaimana kita mendapatkan kebutuhan dari user, mengubah kebutuhan tersebut menjadi suatu desain atau suatu diagram yang merepresentasikan blueprint dari aplikasi yang akan dibangun, sampai kita melakukan implementasi atau mengcoding diagram-diagram tersebut sehingga bisa menjadi suatu kumpulan kode yang bisa tereksekusi dengan baik yang disebut dengan aplikasi, sampai dengan bagaimana cara kita melakukan pengujian terhadap aplikasi tersebut. Nah, ketika kita melakukan 4 hal ini, maka akan ada 4 role atau 4 peran di dalam kegiatan pembangunan sistem informasi. Perannya apa saja? Yang pertama, yaitu project manager. Project manager bertugas untuk melakukan
kegiatan koordinasi, kegiatan pemimpin atau memimpin sebuah inisiatif pembuatan atau pembangunan sistem informasi, melakukan koordinasi terhadap tim-tim yang ada di bawahnya, serta melakukan koordinasi terhadap komunikasi yang terjadi antara user atau klien dengan tim yang ada atau tim teknis yang ada di dalam pembangunan sistem informasi. Itu tugas dari yang namanya project manager. Sistem analis bertugas untuk membuat suatu cetak biru atau blueprint dari aplikasi berdasarkan kebutuhan yang ada. Itu yang namanya sistem analis. Yang ketiga ada programmer. Programmer bertugas untuk mengubah dari cetak biru tersebut menjadi suatu program yang bisa tereksekusi dengan baik. Setelah program itu ada, setelah aplikasi itu jadi dan dihasilkan, maka selanjutnya akan dilakukan pengujian. Siapa yang berhak mengujinya? Pengujinya adalah peran, yaitu peran dilakukan oleh satu peran yang disebut dengan tester atau penguji perangkat lunak. Tester ini akan melakukan setidaknya ada 2 pendekatan pengujian. Yang pertama adalah black box testing dan white box testing untuk menjamin bahwa aplikasi ini dapat digunakan dengan baik oleh klien atau oleh user. Nah, itu terkait dengan people atau orang yang ada di dalam kegiatan atau yang merupakan elemen dari sebuah sistem informasi. Kita lanjutkan ke elemen teknologi. Jadi di sini apa yang dimaksud dengan teknologi? Lebih lengkapnya, teknologi itu akan bisa disebut sebagai teknologi informasi dan komputer. Jika disingkat itu adalah TIK. Teknologi itu meliputi 3 komponen. Yang pertama adalah adanya hardware, yang kedua ada software, dan yang ketiga ada telekomunikasi. Telekomunikasi ini artinya adalah adanya suatu infrastruktur jaringan yang menjamin terjadinya pertukaran data antar hardware dan software. Sedangkan telekomunikasi itu bisa juga berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manajemen untuk bisa menjamin bahwa informasi antara stakeholder itu bisa bertukar dengan baik atau bisa dipahami oleh setiap stakeholder dengan baik. Itu yang disebut dengan telekomunikasi. Oke, sekarang kita akan coba untuk definisikan apa yang dimaksud dengan hardware. Ini mungkin sudah familiar ya dengan hardware dan software, dengan telekomunikasi atau network. Tetapi saya definisikan saja. Sekali lagi kita akan coba review lagi apa yang dimaksud dengan hardware, apa yang dimaksud dengan software, apa yang dimaksud dengan teknologi, telekomunikasi atau network. Nah, apa yang dimaksud dengan hardware? Hardware itu merupakan suatu peralatan komputer yang bisa digunakan untuk melakukan aktivitas input, pemrosesan dari input, menyimpan input, dan mengeluarkan input menjadi suatu luaran, bisa berupa suara, bisa berupa image atau gambar, bisa berupa output-output atau luaran-luaran yang lain. Itu yang dimaksud dengan hardware. Yang dimaksud dengan software itu merupakan suatu program komputer yang bisa mengatur pengoperasionalan data dan informasi sehingga bisa dirubah atau dirubah bentuknya menjadi suatu knowledge yang berguna bagi stakeholder tertentu. Itu yang disebut dengan software. Ya. Suatu program komputer yang memiliki tujuan untuk mengoperasionalisasikan suatu data dan informasi sehingga akan dapat digunakan oleh perangkat yang lain. Itu juga merupakan definisi dari sebuah software. Yang terakhir adalah telekomunikasi atau network. Nah, di sini telekomunikasi atau network itu merupakan suatu konsep yang bisa menghubungkan komputer serta peralatan-peralatan berupa hardware yang berbeda ruangan, yang berbeda gedung, berbeda kampus, berbeda kota, berbeda negara, atau di belahan dunia yang berbeda, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi secara elektronik. Itu yang dimaksud dengan telekomunikasi atau network. Ya. Ada hardware, ada software, dan juga ada network. Ini semua harus ada di dalam suatu teknologi yang akan diterapkan di dalam sebuah sistem informasi atau yang membentuk sebuah sistem informasi. Oke, kita lanjutkan dulu ke pembahasan data. Ya. Jadi di sini data itu akan dirubah menjadi beberapa bentuk
bentuk dari sebuah data atau bentuk perubahan data itu apa saja. Data itu ketika dikumpulkan, terus selanjutnya dianalisis sehingga akan menjadi lebih bermakna, itu akan disebut sebagai sebuah informasi. Sedangkan informasi-informasi yang direpresentasikan ke stakeholder tertentu, sehingga stakeholder tersebut akan bisa melakukan pengambilan keputusan atau bisa mendukung aktivitas tertentu, itu disebut dengan pengetahuan. Oke, mari kita akan definisikan antara data, informasi, dan pengetahuan itu. Apa yang dimaksud dengan data? Yang dimaksud dengan data itu merupakan fakta individu atau potongan informasi. Contoh dari data itu apa? Contoh dari data adalah, misalkan data mahasiswa. Contoh dari data mahasiswa, ada NIM, ada nama mahasiswa, ada gender mahasiswa, ada IPK dari mahasiswa, ada jurusan, ada yang namanya suatu prodi, ada fakultas, terus setelah itu ada hobi, dan sebagainya. Itu merupakan fakta yang disematkan di satu individu. Antara individu satu dengan individu yang lain mungkin akan memiliki data yang sama, tetapi juga akan memiliki data yang berbeda, yang di situ bisa membedakan antara satu individu dengan individu yang lain. Artinya, di dalam data antara satu individu dengan individu yang lain itu harus ada keunikan. Nah, data-data atau fakta yang dikumpulkan dan kemudian dianalisis sehingga bisa lebih bermakna atau berguna, itu akan disebut sebagai sebuah informasi. Contohnya apa? Informasi dari yang bisa didefinisikan dari data mahasiswa. Ternyata dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, ya, mahasiswa jika dilihat dari asal mahasiswa itu atau domisili dari mahasiswa itu dalam 5 tahun terakhir, maka bisa disimpulkan bahwa mahasiswa yang berasal dari Jawa Timur itu semakin menurun jumlahnya. Nah, itu yang disebut dengan informasi. Ya. Mahasiswa dianalisis, kumpulan data mahasiswa dilakukan analisis, kita akan menyoroti cuma data domisili dari mahasiswa. Setelah dikumpulkan dalam 5 tahun terakhir, ternyata bisa diambil kesimpulan bahwa selama 5 tahun terakhir, peminat dari Jawa Timur ini semakin menurun. Nah, itu yang dimaksud dengan informasi tentunya. Nah, apa yang dimaksud dengan pengetahuan kalau begitu? Nah, informasi tadi, jika diberikan ke stakeholder tertentu, maka itu akan ada gunanya, akan ada manfaatnya. Misalkan, informasi tadi diberikan ke saya, di mana saya itu tidak menempati jabatan struktural tertentu di dalam Universitas Brawijaya atau di dalam Fakultas Ilmu Komputer. Data tadi yaitu menurunnya minat mahasiswa dari Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir itu tidak akan berdampak apapun bagi saya. Namun, jika informasi tersebut diberikan ke Pak Wayan sebagai dekan, maka Pak Wayan akan bisa mengambil suatu keputusan tertentu yang bisa mendukung kegiatan di dalam proses belajar mengajar mahasiswa. Seperti itu. Ya. Karena di sini selama 5 tahun terakhir ternyata minat dari mahasiswa di Jawa Timur semakin menurun, maka akan ada suatu keputusan yang dibuat oleh dekan, yaitu memperbanyak kerjasama dengan institusi setingkat SMA dan SMK di Jawa Timur agar mahasiswa-mahasiswa yang berada di Jawa Timur itu semakin meningkat di tahun 2021 sampai 2025. Nah, itu yang disebut dengan pengetahuan. Nah, apa yang dimaksud dengan basis data? Kalau begitu, yang dimaksud dengan basis data adalah sekumpulan data dan informasi yang memiliki keterkaitan antara satu sama lain, memiliki relasional antara satu sama lain. Itu yang disebut dengan sebuah basis data. Relasionalnya bisa relasi antara one to many, many to many, many to one. Ya, itu yang dimaksud dengan sebuah basis data. Oke, ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan penjelasan dari data yang sudah kita diskusikan tadi? Monggo.
Ada yang mau ditanyakan? Monggo saja langsung ngomong di Google Meet atau bisa langsung di chat. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan. Terkait tadi apa? Oh dia, data, informasi, sama pengetahuan. Atau begini, kalau misalkan tidak ada yang bertanya, saya yang akan memberikan pertanyaan. Nah, kalau misalkan saya contohkan seperti ini ya, misalkan item, terdapat 2 item yang paling banyak terjual di toko-toko retail di sekitar Universitas Brawijaya, yaitu begini, terdapat 2 item yang paling banyak terjual di Indomaret dan Alfamaret yang berada di sekitar Universitas Brawijaya. Nah, kalau menurut kalian, itu merupakan data, informasi, atau pengetahuan? Informasi, oke. Ada satu jawaban dari Mbak Andi, informasi. Wafik menjawab informasi, Mutia menjawab informasi, Rosita juga menjawab informasi, Nastiti menjawab informasi. Oke, semuanya sepakat ya, bahwa itu merupakan informasi. Sekarang, datanya apa? Baik, datanya apa? 2 item, ya, benar. Misalkan, 2 item langsung saja saya sebutkan. 2 item yang paling banyak terjual di Indomaret dan Alfamaret di sekitar Universitas Brawijaya itu adalah, ada yang tahu? Yang pertama, mie instan. Yang kedua adalah Proma. Dua item yang paling banyak terjual di Indomaret dan Alfamaret di sekitar Universitas Brawijaya. Saya nggak tahu karena apa. Nah, sekarang kalau menurut kalian, kira-kira pengetahuan yang bisa diekstrak dari informasi tersebut dan data tersebut apa? Ya tentunya ya, kalau misalkan informasi tersebut, yaitu ada 2 item yang paling banyak terjual, yaitu tadi apa? Mie instan, yang kedua adalah Promah di sekitar Universitas Brawijaya, di Indomaret dan Alfamart di sekitar Universitas Brawijaya. Kalau misalkan itu diberikan ke saya sebagai dosen, itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Tetapi kalau misalkan informasi tersebut diberikan langsung kepada manajer dari Indomaret dan Alfamaret, maka manajer tersebut akan bisa membuat suatu keputusan tertentu. Nah, kalau menurut kalian, kira-kira keputusan yang bisa diambil dari seorang manajer Indomaret dan Alfamaret ketika dia mengetahui ada informasi seperti itu, kira-kira apa? Kira-kira apa? Memperbanyak stok, memberi promo, oke, boleh. Menstok lebih banyak, meningkatkan variasi dan jumlah promah dan mie instan ya. Emang ada ya variasinya promah ya? Ada ya. Menambah stok, oke, menyuplai mie, menambah rasa promah, memberi diskon, menaikkan harga, menambah stok. Oke, boleh. Nah, kalau misalkan menurut kalian nih sebagai seorang manajer, kalau kalian di sini diposisikan sebagai seorang manajer di Indomaret dan Alfamaret ya, kira-kira 2 item tersebut di akhir bulan akan ditaruh di depan atau ditaruh di bagian paling belakang? Depan. Kenapa kok depan? Alasannya apa? Alasannya apa? Kok di depan sendiri? Karena laku, oke, biar mudah terlihat, biar mudah dicari, agar lebih mudah ditemukan, pas dengan situasi kantong, oke, boleh, agar mudah dicari, ya, menarik minat pembeli Pak, dan untuk keuangan yang keuangannya menipis, oke, boleh, langsung berhadapan dengan mata, oke. Intinya di sini banyak yang menyebutkan bahwa perlu untuk diletakkan di depannya. Tetapi kalau menurut saya, itu perlu untuk diletakkan di belakang. Kenapa? Agar pembeli bisa melihat barang yang lain.
tidak langsung melihat barang sesuai dengan apa yang dibeli. Benar, Mbak Hani. Supaya pembeli melihat lebih banyak barang, sehingga pembeli ada minat untuk membeli barang yang sebenarnya tidak dia butuhkan. Nah, itu sebenarnya ya. Apa perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan? Agar laku yang lain dari Wafik, dari Mbak Elsa, supaya pembeli melihat lebih banyak barang, ya benar. Dari Mbak Hanifatul Iza, biar lihat-lihat banyak barang. Dari Mbak Andi, agar pembeli bisa keliling, sehingga kalau misalkan keliling, dia itu bisa melihat barang-barang yang sebenarnya tidak ingin dia beli. Jadi dia itu tertarik untuk membeli barang yang lain. Ya, oke, benar semuanya. Oke, jadi itu ya, terkait dengan data, informasi, dan pengetahuan yang mungkin bisa didefinisikan dan bisa dibedakan apa sih sebenarnya contoh dari data, informasi, dan pengetahuan. Yang juga sudah kita diskusikan tadi. Oke, saya lanjutkan untuk penjelasannya. Jadi sebenarnya untuk penjelasan selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas tentang karakteristik dari sebuah informasi yang bermutu. Jadi kalau misalkan kita ingin tahu bahwa informasi itu bermutu atau tidak, itu bisa dilihat dari 11 komponen yang membentuknya. Nah, 11 komponen itu apa saja? Yang pertama itu adalah accessible, yang kedua adalah accurate, yang ketiga adalah complete, yang keempat adalah economical, yang kelima fleksibel, sampai dengan bahwa karakteristik dari informasi tersebut verifiable. Oke, kita bahas satu persatu ya. Apa yang dimaksud dengan accessible? Yang dimaksud dengan accessible itu adalah sistem informasi, atau maaf, bukan sistem informasi, tetapi informasi saja. Informasi tersebut mudah diakses oleh pengguna yang memiliki otoritas. Tentu saja, informasi tersebut akan bisa disediakan dengan format yang tepat dan dalam waktu yang tepat juga, yang sesuai dengan kebutuhan dari stakeholder tersebut atau pengguna informasi tersebut. Itu yang dimaksud dengan accessible. Yang kedua adalah accurate. Apa yang dimaksud dengan akurat? Akurat adalah sistem atau informasi tersebut bebas dari kesalahan. Kesalahannya itu bersumber dari kesalahan untuk pengelolaan data atau pengolahan data. Itu yang dimaksud dengan akurat. Komplit. Arti dari komplit adalah sebuah informasi itu mendukung seluruh fakta yang penting yang dibutuhkan oleh seorang pengguna informasi. Jadi misalkan nih, ada calon mahasiswa yang pengen tahu nih, kira-kira di dalam Fakultas Ilmu Komputer itu ketika dia sudah masuk ke Filkom, dia bisa mempelajari apa saja. Ketika mereka itu bisa melihat di website Filkom, kalau misalkan website Filkom itu lengkap atau memiliki informasi yang komplit, maka setiap calon mahasiswa itu akan bisa mendefinisikan kira-kira dia itu akan bisa belajar apa ketika sudah masuk ke dalam Filkom. Dia bisa menyimpulkan ketika dia sudah masuk ke PTI, dia akan bisa belajar apa saja. Ketika dia masuk ke SI, dia akan bisa belajar apa saja. Ketika dia masuk ke TI, dia akan bisa belajar apa saja. Nah, itu yang dimaksud dengan informasi yang komplit. Yang keempat adalah economical. Informasi disebut dengan economical jika informasi tersebut dihasilkan dengan biaya yang semurah mungkin. Sehingga bisa untuk biaya membuat atau mendiseminasikan sebuah informasi tersebut, itu akan dilakukan dengan biaya yang semurah mungkin. Itu yang dimaksud dengan economical. Maaf. Yang kelima adalah fleksibel. Apa yang dimaksud dengan fleksibel? Yang dimaksud dengan fleksibel, satu informasi itu bisa digunakan untuk berbagai macam tujuan. Itu yang dimaksud dengan fleksibel. Yang keenam adalah relevan. Yang dimaksud dengan relevan adalah informasi itu tentunya sesuai dengan kebutuhan orang banyak, ya, kebutuhan pihak pembuat keputusan, itu yang dimaksud dengan relevan. Yang ketujuh itu adalah reliable. Reliable di sini bisa dipercaya oleh pengguna informasi. Nah, sekarang perbedaannya antara karakteristik informasi bermutu, yaitu akurat, dan reliable, itu ada di bagian mananya. Untuk informasi yang reliable berarti dilihat dari sumber yang menyebarluaskan informasi. Jika sumbernya tidak dipercaya, berarti sebuah informasi bisa dipastikan tidak akan reliable. Kalau akurat, berarti
kesalahan itu terjadi pada saat pengolahan data. Ya, jadi ketika dilakukan pengolahan data, informasi yang ada itu tidak difilter terlebih dahulu, sehingga ketika disampaikan, maka informasi yang disampaikan tersebut akan tercampur antara informasi yang benar dan informasi yang salah. Nah, itu perbedaan antara akurat dan reliable. Yang kedelapan adalah secure, ya kita lanjutkan ya. Yang kedelapan adalah secure. Artinya secure adalah informasi tersebut hanya bisa diakses oleh pengguna yang memiliki otoritas tertentu, yang tentunya bisa mengakses informasi tertentu juga. Yang kesembilan yaitu simple, artinya informasi tersebut sederhana, tidak kompleks, tidak mengandung sebuah informasi yang tidak dibutuhkan oleh pengguna, yang dia itu yang hanya butuh untuk mengakses informasi tertentu. Misalkan ya, calon mahasiswa tadi mengakses website Vilkom. Padahal dia itu cuma ingin mendapatkan sebuah informasi bahwa dia itu bisa belajar apa ketika sudah masuk ke Vilkom, dia malah mendapatkan tentang prosedur-prosedur yang ada di dalam Fakultas Ilmu Komputer yang sebenarnya tidak perlu untuk ditampilkan. Nah, itu yang disebut dengan sebuah sistem informasi atau sebuah informasi yang simple. Yang ke-10 adalah informasi itu bersifat timely, yaitu informasi tersebut dibutuhkan pada waktu yang tepat. Sedangkan yang ke-11 adalah verifiable, artinya bisa diperiksa kebenarannya. Yaitu, yang dimaksud dengan verifiable adalah banyak sumber itu menyatakan dengan suatu informasi yang sama. Artinya sumber A menyatakan informasi itu dengan sesuatu hal menyatakan informasi yang sama dengan sumber B, begitu juga dengan sumber yang C, sumber D, sampai sumber yang ke Z. Ketika itu terjadi, berarti informasi yang dihasilkan itu sudah verifiable. Nah, itu terkait dengan karakteristik informasi yang bermutu. Untuk elemen yang terakhir, di sini akan kita bahas, yaitu proses. Kita akan mencoba untuk membahas dengan melihat definisinya terlebih dahulu terkait dengan proses. Yang kedua, kita perlu untuk melihat bagaimana perubahan dari suatu aturan yang ada di dalam organisasi sehingga bisa menjadi suatu standar. Nah, oke. Sekarang kita akan mencoba untuk mendefinisikan prosesnya terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan sebuah proses? Nah, akan saya baca saja untuk definisi dari proses. Proses itu adalah serangkaian tugas atau task yang saling berhubungan secara logis dan dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu kalau menurut bahasanya, yang dimaksud dengan proses itu adalah seperti itu. Serangkaian tugas yang saling berhubungan, yang secara logis dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Namun jika kita ingin mencoba untuk menggali lebih dalam, definisi dari proses ini sebenarnya bisa dibagi menjadi 3 kata kunci. Kata kunci yang pertama itu adalah proses, itu merupakan serangkaian tugas, atau sekumpulan tugas, atau sekumpulan aktivitas. Itu yang merupakan kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua di sini adalah sekumpulan tugas tersebut itu harus dijalankan secara berurutan, ya. Sehingga bisa didapatkan tujuan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, sesuai dengan tujuan yang diinginkan itu merupakan kata kunci yang ketiga yang bisa mendefinisikan sebuah proses. Saya ulangi lagi ya kata kuncinya. Kata kunci yang pertama dari proses adalah proses itu terdiri dari serangkaian tugas atau aktivitas. Kata kunci yang kedua, aktivitas-aktivitas tersebut dijalankan secara berurutan. Yang ketiga, ketika sudah dijalankan secara berurutan, maka harapannya kumpulan aktivitas tersebut akan bisa memberikan suatu manfaat bagi stakeholder yang melaksanakan proses. Nah, itu yang disebut dengan suatu proses. Proses adalah kumpulan tugas yang dilakukan secara berurutan dan bisa memberikan manfaat. Itu merupakan definisi dari prosesnya. Nah, agar proses itu bisa berjalan dengan lancar di dalam suatu organisasi, maka perlu adanya kebijakan atau policy atau adanya aturan. Yang berguna untuk apa? Yang berguna untuk mengatur bagaimana proses itu bisa dijalankan di dalam sebuah organisasi. Artinya di sini ketika ada kebijakan, maka kebijakan tersebut di dalamnya harus terdapat
Kebijakan yang mengatur input yang harus dimasukkan ke dalam proses apa saja, proses itu terdapat kegiatan apa saja di dalamnya yang dilakukan secara berurutan tentunya, dan output yang bisa dihasilkan dari suatu proses tertentu. Nah, kebijakannya harus ada 3 komponen itu. Sehingga di sini, di dalam organisasi, kalau misalkan kita perhatikan, maka di situ terdapat hierarki. Yang pertama, hierarkinya itu harus ada yang namanya suatu kebijakan terlebih dahulu. Kebijakan itu akan mengatur bagaimana proses itu dijalankan di dalam sebuah organisasi. Proses dijalankan di dalam organisasi itu harus didokumentasikan ke dalam suatu bentuk yang standar atau bentuk baku yang disebut dengan prosedur. Ada yang namanya, atau ada definisi, atau ada beberapa referensi yang menyebutkan bahwa nama lain dari prosedur itu adalah SOP, atau kepanjangannya adalah Standard Operating Procedure. Standard Operational Procedure. Nah, prosedur itu merupakan bentuk terdokumentasi secara baku dari sebuah proses yang selama ini dijalankan di dalam organisasi. Prosedur yang dijalankan secara berkali-kali atau berulang kali yang sudah mendarah daging di dalam organisasi dan sudah menjadi suatu suatu budaya di dalam organisasi itu akan menjadi guideline bagi tiap-tiap orang di dalam organisasi dalam melaksanakan kegiatannya masing-masing. Guideline itu apa? Guideline itu adalah acuan. Akan menjadi suatu referensi bagi setiap orang di dalam organisasi untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Nah, ketika seluruh organisasi itu sudah paham bahwa mereka paham tentang tugasnya masing-masing, paham bahwa mereka itu harus mematuhi suatu aturan, paham bahwa ada prosedur yang harus diikuti, maka di sini akan terbentuk suatu standar pada sebuah organisasi. Standar yang jika diterapkan di dalam organisasi yang lain itu belum tentu bisa diterapkan dengan baik. Nah, oke, jadi itu terkait dengan proses atau terkait dengan penjelasan dari proses. Proses itu apa? Proses itu membutuhkan apa? Proses itu perlu ada kebijakan untuk mengatur sehingga proses itu bisa berjalan dengan baik. Hierarki dari suatu kegiatan yang ada di dalam organisasi itu dimulai dari policy, dilanjutkan ke dalam proses, didokumentasikan ke dalam prosedur, dijalankan secara berkesinambungan, secara terus-menerus sehingga mendarah daging, sehingga bisa menjadi guideline. Jika setiap staf atau karyawan di dalam organisasi itu paham tentang policy, proses, prosedur, dan guideline, maka di dalam organisasi tersebut pasti akan terbentuk suatu standar. Oke, itu terkait dengan proses. Saya lanjutkan aja ya. Langsung ke pembahasan tentang jenis sistem informasi. Di sini dilihat berdasarkan dari komponen atau kelompok penggunanya. Ya. Jika dilihat dari kelompok penggunanya, maka jenis sistem informasi itu akan bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah personal IS, yang kedua adalah group IS, dan yang ketiga adalah enterprise IS. Nah, apa yang dimaksud dengan personal IS? Sederhananya, personal IS itu adalah sistem informasi yang ditujukan untuk memudahkan user atau pengguna untuk menjalankan pekerjaannya. Itu yang dimaksud dengan personal IS. Contohnya apa? Contohnya, kalau misalkan orang kantoran atau karyawan yang ada di kantor, maka mereka membutuhkan ada word processing, ada sistem informasi untuk word processing, ada sistem informasi untuk melakukan presentasi, ada sistem informasi untuk mendeskripsikan atau mengelola data-data secara spreadsheet. Nah, itu yang disebut dengan sebuah personal IS. Yang kedua, yaitu grup IS. Apa yang dimaksud dengan grup IS? Grup IS itu tujuannya adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk membantu berkolaborasi antara individu atau antara individu-individu yang berada di dalam satu tim. Nah, itu yang ada di dalam grup IS. Contohnya apa? Web conference, WA yang bisa digunakan di dalam perkuliahan. Terus Google Hangout untuk menyebarkan informasi. Google Classroom untuk melakukan diskusi secara asinkron. Semuanya itu merupakan sebuah sistem informasi yang masuk ke dalam grup IS. Yang terakhir adalah Enterprise IS. Apa yang dimaksud dengan Enterprise IS di sini? Enterprise IS adalah sebuah sistem informasi yang digunakan di dalam satu organisasi untuk menjembatani
pertukaran data dan informasi antar departemen di dalam organisasi tersebut atau antara organisasi yang berbeda tujuannya. Itu yang disebut dengan sebuah enterprise IS. Sekali lagi, saya definisikan enterprise IS itu adalah sebuah sistem informasi yang bisa digunakan di dalam organisasi untuk menjembatani pertukaran data dan informasi antar departemen atau bisa digunakan oleh suatu organisasi untuk menjembatani pertukaran data dan informasi antar organisasi. Itu yang disebut dengan enterprise IS. Mungkin bisa dicari dengan lebih lanjut atau bisa dieksplor lagi. Yang masuk ke dalam enterprise IS itu adalah ERP, ya, Enterprise Resource Planning. Itu merupakan aplikasi yang masuk ke dalam ranah enterprise IS. Di dalam ERP itu ada beberapa modul, ada SCM, Supply Chain Management, ada CRM, ada Customer Relationship Management, ada modul untuk keuangan, ada modul untuk kepegawaian, ada modul untuk sumber daya manusia atau Human Relationship, HRD, untuk HRD, dan lain sebagainya. Nah, itu terkait dengan jenis sistem informasi yang dibagi berdasarkan dari kelompok penggunanya. Nah, jika kita bahas untuk konten selanjutnya, yaitu akuisisi sistem informasi, maka definisi dari akuisisi sistem informasi itu merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi agar organisasi tersebut bisa mendapatkan sumber daya untuk mengoperasikan layanan atau servis yang sebenarnya ada di dalam sebuah organisasi. Jadi di sini, akuisisi sistem informasi itu merupakan proses yang dilaksanakan oleh organisasi untuk mendapatkan suatu sumber daya, terutama sumber daya terkait dengan komponen-komponen yang ada di dalam sebuah sistem informasi, mulai dari orang, teknologi, proses, maupun data dan informasi, sehingga organisasi tersebut bisa menjalankan kegiatannya sehari-hari. Itu yang disebut dengan akuisisi sistem informasi. Nah, bagaimana caranya organisasi tersebut bisa melakukan akuisisi sistem informasi? Maka di sini akan bisa dibagi menjadi dua strategi. Yang pertama, organisasi tersebut bisa membeli sistem informasi langsung dari pihak ketiga tanpa organisasi tersebut mengcustom atau merombak sistem informasi tersebut. Itu yang disebut dengan strategi buy off the shelf. Ada juga strategi yang lain, yaitu build a custom application, yang mana di dalam build a custom application, maka organisasi tersebut bisa melakukannya melalui dua cara. Yang pertama, bisa melakukan build custom application secara in-house, yaitu membuatnya sendiri, dengan tentunya menggunakan karyawannya untuk membuat aplikasinya sendiri. Yang kedua, bisa dengan cara menunjuk penyedia jasa pembuat software untuk membuatkan sistem informasi. Nah, itu merupakan apa yang sudah kita bahas dan sudah kita diskusikan terkait dengan pertemuan kali ini, yaitu tentang konsep dasar dari sebuah sistem informasi. Oke. Ada pertanyaan dulu dari rekan-rekan mahasiswa sekalian terkait dengan apa yang sudah kita bahas atau apa yang sudah kita definisikan bersama-sama, mulai dari definisi sistem informasi ya tadi, terus selanjutnya ada definisi dari sistem informasi berbasis elektronik, ada penjelasan tentang elemen-elemen yang ada di dalam sistem informasi mulai dari orang, terus teknologi, proses, terus selanjutnya ada data dan informasi. Terus setelah itu kita mendefinisikan secara bersama-sama jenis sistem informasi berdasarkan dari kelompok penggunanya, dan yang terakhir ini terkait dengan akuisisi sistem informasi. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Monggo. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, monggo langsung ngomong saja atau bisa dituliskan via chat di dalam Jimmy. Oke. Silakan. Silakan kalau ada yang tanya. Oke, kalau nggak ada yang tanya, gantian saya yang nanya ya. Kalau menurut rekan-rekan mahasiswa di sini,
Universitas Brawijaya itu strategi akuisisi sistemnya yang mana? Buy off the shelf atau build custom application? Yang mana nih? Kalau misalkan buy off the shelf, berikan contohnya aplikasi yang mana. Kalau build custom application, berikan contohnya. Dan kenapa kok disebut di Universitas Brawijaya itu strategi akuisisinya yaitu build custom application? Oke, silakan dijawab. Enggak. Kenapa, apa yang dilakukan, strategi akuisisi apa yang dilakukan, strategi akuisisi mana? Saya tuliskan aja ya. Strategi akuisisi yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya itu sebenarnya strategi akuisisi yang mana? Nah, itu pertanyaannya. Strategi akuisisi yang mana yang bisa dilakukan oleh Universitas Brawijaya yang selama ini dilakukan oleh UB? Ayo, ada yang tahu yang mana strategi akuisisinya? Apakah yang custom atau yang beli? Beli jadi tanpa ada konfigurasi. Yang mana nih? Oh, salah. Build custom application, contohnya seperti Siam. Nah, oke, boleh. Mbak Yusrina, dari Mas Herman. Wah, kayak namanya Pak Herman ya. Build custom application, Pak, contohnya Siam. Boleh. Dari Mbak Erika, build custom. Benar. Rata-rata aplikasi yang dikelola oleh UB sekarang itu sebenarnya build custom application, tetapi dia menggunakan karyawan sendiri untuk membuat aplikasinya itu. Jadi sedikit sekali aplikasi di dalam Universitas Brawijaya itu yang strategi akuisisinya didapatkan lewat buy off the shelf. Itu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalkan itu diperbankan, kira-kira perbankan itu lebih banyak melakukan strategi akuisisi yang buy off the shelf atau build custom application? Kalau perbankan, oh ya sebelumnya terima kasih ya jawabannya. Oke, perbankan buy off the shelf. Baik Pak, karena perbankan lebih umum, benar. Karena apa? Karena memang bisnis inti dari perbankan itu bukan di sistem informasi, tetapi ya pada layanan perbankannya sendiri. Maka agar dia itu lebih fokus kepada bisnis intinya, maka biasanya kapabilitas TI-nya itu di outsourcing kan, atau dia itu membeli dari organisasi penyedia jasa yang organisasi yang bergerak di bidang teknologi yang lain seperti IBM, Oracle, SAP seperti itu. Ya, benar. Benar jawabannya. Jadi perbankan itu lebih banyak ke buy off the shelf. Oke, ada pertanyaan dari pertemuan kali ini?
Ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini? Monggo saya persilahkan. Oke, sepertinya tidak. Oke, Mbak Erika. Ini berarti mewakili yang lain ya? Jawaban dari Mbak Erika ini ya. Saya anggap mewakili yang lain ya kalau gitu ya. Oke, jadi karena tidak ada pertanyaan untuk sesi ini bisa kita akhiri. Untuk ininya ya, apa itu namanya? Untuk rekamannya akan saya upload